Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menilai wacana pengumpulan dana pembangunan IKN dengan metode urunan dana tidak tepat jika dibebankan kepada rakyat. Terlebih, rakyat menghadapi persoalan pelik yakni sukarnya mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Dan kini kita juga akan membahas lebih jauh bersama Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKS, yang juga menjadi anggota Pansus RUU IKN. Selamat malam, Pak Suryadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryadi, kami mencatat awal tahun ini di bulan Januari Anda sempat mengatakan atau Anda berpendapat proyek IKN berpotensi untuk terbengkalai. Apakah statement tersebut masih Anda yakini hingga malam hari ini? Ya, statement tersebut masih relevan karena sejak pembahasan juga kami sudah menduga bahwa di antara sekian banyak masalah dalam penetapan ibu kota negara ini, salah satunya adalah masalah anggaran, masalah pembiayaan. Dari 5 klaster yang kita bahas, itu baru satu yang kita anggap selesai. Sedangkan klaster pembiayaan atau anggaran itu belum selesai sampai sekarang. Sehingga apa yang terjadi saat ini kami tidak kaget karena memang pemerintah sendiri belum siap tentang skema pembiayaan ibu kota ini. Justru itulah kita kembali lagi menyatakan menolak rencana menggunakan dana masyarakat untuk pembangunan IKN di saat masyarakat juga sedang kesulitan minyak goreng, kemudian solar langka, kemudian diminta juga untuk urunan dana membangun ibu kota yang sebagian besar masyarakat dalam survei-survei juga mayoritas menolak pembangunan ibu kota ini begitu. Baik, kita akan berbincang bersama Mas Sidik Pramono juga di segmen ini, Ketua Tim Komunikasi IKN juga sudah bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Mas Sidik. Selamat malam, Mas Aryo. Mas Sidik, apakah benar atau apakah jadi crowdfunding ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjaring dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN? Seperti apa update-nya, Mas? Pertama perlu kami sampaikan, kita nukilkan lagi ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, di mana Pak Suryadi juga waktu itu ikut membahas undang-undang tersebut. Di situ dinyatakan bahwa pendanaan untuk persiapan pembangunan dan juga pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara itu bisa bersumber dari 2 hal, yaitu APBN dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di situ di dalam undang-undang di bagian lampiran juga dicantumkan mengenai skema-skema pendanaan yang dimungkinkan untuk membiayai persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Di situ ada dari dua bagian besar tadi, ada soal creative financing, termasuk diantaranya soal crowdfunding atau urun dana. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini sesuatu yang sudah ada, boleh dan bisa dilakukan untuk pendanaan terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Baik, Mas Sidik, saya potong di sini sebentar, Mas Sidik. Di pasal 24 ayat 1 itu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak secara eksplisit disebutkan adanya crowdfunding. Apakah ini menjadi salah satu bagian dari usulan improvisasi di tengah jalan? Mungkin perlu dilihat secara utuh di bagian lampiran skema pendanaan IKN itu di huruf E-nya, di poin 2 huruf E, itu ada skema pendanaan lainnya atau creative financing seperti crowdfunding dan dana dari filantropi. Jadi crowdfunding, istilah crowdfunding terkait dengan pendanaan IKN itu bukan sesuatu yang baru sama sekali. Bahwa kemudian itu disampaikan sekarang itu adalah sesuatu yang boleh dan bisa dilakukan terkait dengan pendanaan Ibu Kota Nusantara. Bahwa itu disampaikan tentu ini merespon keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dan juga memiliki Ibu Kota Nusantara. Mengenai apa saja yang akan bisa dibiayai dengan crowdfunding, tentu skalanya seperti apa, tentu itu bukan skala yang proyek yang sangat besar tentunya. Sejauh ini respon dari masyarakat yang diterima oleh IKN untuk ikut urun rembuk dalam pembangunan IKN ini seperti apa, Mas? Sudah ada kelompok masyarakat, misalnya yang seperti disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, ada kelompok diaspora global yang mereka menginginkan bagaimana kalau kami berpartisipasi untuk membangun rumah diaspora global misalnya.
tentu keinginan tersebut direspon dan memang kenyataannya di dalam undang-undang tercantum Artinya skema keinginan itu harus diwujudkan, mereka membayar sejumlah uang tertentu pada IKN untuk membangun fasilitas yang mereka minta, seperti itu? bukan seperti itu, Mas. Crowdfunding atau urun dana itu prinsipnya adalah kerelaan atau voluntary. Jadi bukan berarti mewajibkan, dan inisiatif itu juga muncul dari masyarakat sendiri dan untuk masyarakat. Jadi nanti pada ujungnya pihak otorita Ibu Kota Nusantara tentu hanya memfasilitasi, menentukan misalnya, oh ini bangunan ini boleh ditempatkan di lokasi yang ini, karena wilayah-wilayah yang tertentu pasti sudah ada plotnya untuk pembangunan infrastruktur utama misalnya. Dan Baik. kemudian nanti misalnya skema dasarnya bangunannya seperti apa, karena ini konsep green city, kemudian zero emission, itu ada standar-standar tertentu terkait dengan bangunan tersebut misalnya. Seperti Baik, itu, Mas. baik, saya ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, kalau memang crowdfunding ini ternyata sudah ada penjelasan di dalam undang-undang, berarti ketika pembahasan RUU IKN juga sudah mulai muncul gagasan ataupun wacana seperti ini, Pak? Ya, memang crowdfunding ini kan merupakan opsi kelima dari skema pembiayaan yang akan dilakukan. Selain APBN, kemudian KPBU, dan terakhir salah satunya adalah mengumpulkan dana masyarakat. Tetapi kan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Kepala Otorita, itu skalanya kecil sekali. Itu satu kelompok masyarakat yang ingin membangun semacam sekretariat, gitu. Diaspora global, kalau kami mau bangun rumah di situ kan, itu tidak bisa kita anggap sebagai membangun ibu kota. Artinya menurut Pak Sidik jangan digeneralisir seperti itu. Ya, Ya, kalau kita bicara crowdfunding ini kan, yang pertama sifatnya donasi. Donasi apa yang masyarakat mau kalau itu bentuknya ibu kota, kecuali mungkin ormas membangun sekretariatnya, ya itu sangat mungkin. Yang kedua kan kalau ada misalnya investasi, lalu investasi apa yang menarik di ibu kota, sementara pemerintah sendiri atau investor-investor global yang profesional sudah pada mundur gitu. Jadi kita kesulitan yang dimaksud crowdfunding ini yang mana gitu, atau mungkin bisa jadi dalam bentuk katakanlah semacam undian gitu, siapa yang nyumbang dapat hadiah, itu kan nanti larinya ke judi juga. Jadi harus jelas pilihan crowdfunding yang dimaksud itu adalah seperti apa gitu. Usulan crowdfunding ini ketika pembahasan RUU IKN muncul dari siapa, Pak Suryadi? Apakah dari parpol ataukah dari pemerintah? Ya, klaster pembiayaan atau anggaran untuk pembangunan IKN ini salah satu klaster yang tidak tuntas kita bahas, sehingga memang tidak detail. Ya, yang diberikan penjelasan waktu itu adalah APBN, kemudian KPBU. Nah, perlu kita juga tegaskan bahwa KPBU itu sesungguhnya APBN juga. Karena KPBU ini kan hanya skema pembayaran, ditalangi dulu pihak swasta, nanti akan diganti oleh pemerintah dalam jangka panjang atau dalam bentuk sewa. Jadi sebetulnya ini akan tetap membebani APBN. Sehingga ketika APBN jadi beban yang begitu berat, lalu masyarakat kita bebani lagi. Di saat juga beban masyarakat sangat berat saat ini. Sehingga kami menyatakan menolak ide ini, yang idenya sendiri belum jelas. Seandainya jelas pun masyarakat sedang dalam kesulitan. Baik, saya ke Mas Sidik. Mas Sidik, kan APBN itu juga sudah merupakan bentuk partisipasi masyarakat karena ada pajak yang dikutip pemerintah atau negara yang berasal dari masyarakat yang juga akan digunakan sebagai pembangunan untuk IKN ini biayanya. Nah, apakah ini tidak bisa disebut sebagai partisipasi masyarakat? Kenapa juga harus masih ada crowdfunding lagi, Mas Sidik? crowdfunding dimasukkan karena memang tadi untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif dan juga ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap pembangunan IKN ini. Tentu tadi kita merespon Pak Suryadi, ini tentu untuk skala-skala tertentu saja Pak. Biasanya untuk fasilitas sosial yang bisa diakomodir untuk skema crowdfunding ini. Dan ini sekali lagi ini bukan skema pembiayaan satu-satunya dan serta-merta menjadi yang paling prioritas untuk pembiayaan atau pendanaan persiapan pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini dari 466 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, sudah berapa banyak atau berapa persen yang bisa terkumpul, Mas? Komitmen dari para investor? Pada tahap awal tentu pemerintah akan mengalokasikan dana APBN yang cukup untuk penyediaan infrastruktur dasar. Dan pemerintah sesuai dengan undang-undang, perintah sebagai pelaksana undang-undang, karena ini produk yang mengikat kita semua, tentu berkomitmen terus melakukan penjajakan dengan potensial investor. Dan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara cukup baik, saya bisa katakan begitu.
dan pembicaraan lebih teknis, lebih detail terus berjalan untuk sampai kemudian nanti sampai berujung pada kesepakatan kerjasama antara pemerintah dengan investor tersebut yang tentu dengan term and condition yang sama disepakati oleh para pihak. Sudah berapa banyak investor yang menyatakan komitmen nih Mas? Atau sudah pasti akan menggelontorkan uangnya untuk IKN ini Mas Sidik? Yang pasti banyak ya, artinya saya tidak bisa menyebut angka karena pembicaraan terus berlangsung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan tentu pada saatnya nanti ketika pembicaraan semakin intens tentu akan kita sampaikan juga kepada publik. Baik, saya ke Pak Suryadi lagi. Pak Suryadi, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh DPR ataupun PKS terlebih khusus karena PKS adalah satu-satunya fraksi ataupun parpol yang menolak diundang-undangkannya RUU IKN ini? Ya, kami tentu ingin mengulang lagi bahwa mengingatkan pemerintah agar hati-hati dan betul-betul perhitungan dalam mengambil setiap kebijakan. Apalagi ini kita bicara ibu kota negara ya, konsekuensinya sangat luas. Nah, termasuk masalah pembiayaan. Jadi yang dimaksud dengan investor itu pun nanti akan menjadi beban APBN. Ya, karena yang kita bangun ini kan kantor-kantor instansi pemerintah. Bagaimana mungkin itu punya nilai keekonomian yang tidak akan membebani negara? Opsinya kan KPBU-nya bisa dalam bentuk sewa. Sewanya kan dari pemerintah juga, padahal kita punya gedung di Jakarta yang masih sangat representatif. Kemudian juga opsi kedua dalam bentuk pinjaman. Itu akan membebani uang negara juga. Sehingga kami tidak ingin terkecoh, seolah-olah ini APBN-nya kecil, kemudian lebih besar dari swasta. Kami katakan bahwa seluruhnya dari APBN, karena hanya skemanya saja, skema sewa, apakah skema pinjaman jangka menengah maupun jangka panjang. Itulah yang kita ingatkan pemerintah. Akhirnya kan sekarang terbukti beberapa investor seperti SoftBank juga mengundurkan diri dan 2 konsorsium lainnya karena memang dari sisi ekonomi hitung-hitungannya tidak masuk gitu ya. Kecuali kalau kita bicara tentang ya opsi crowdfunding tadi ya, itu pun harus opsinya jelas apakah ini skemanya donasi, sumbangan charity sosial gitu ataukah nanti ada bentuk lain, kan ini harus juga jelas supaya masyarakat tidak bingung ketika ingin berpartisipasi. Artinya sekali lagi Anda sudah tidak kaget lagi dengan kondisi saat ini karena Anda sudah memprediksi sejak awal karena ketidakjelasan kalkulasi biaya pembangunan sebenarnya seperti apa dan juga pembiayaan seperti apa. Seperti itu Pak? Ya, sampai saat ini pemerintah sendiri tidak punya hitung-hitungan resmi ya. Yang kita terima dari Bappenas berbeda dengan misalnya dari kementerian lembaga itu. Dan setiap saat bisa berubah termasuk skemanya. Ya, jadi jelas bahwa pemerintah sendiri memang belum siap dengan hitung-hitungan, apalagi solusinya seperti apa. Oleh karena itu kita ingatkan agar setiap kebijakan strategis ini kita bicarakan baik-baik itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul profesional sehingga mengelola negara ini tidak bisa hanya dengan oh saya maunya ini gitu. Itu semua ada aturannya, ada hitung-hitungannya. Kita juga punya banyak ahli yang bisa kita ajak diskusi. Nah, selama ini kan belum terlibat secara serius para ahli kita dalam masalah ini supaya pemerintah tidak bebannya seperti ini berat begitu. Baik, Pak Suryadi dan Pak Sidik, kita akan masih melanjutkan lagi dialog kita usai pariwara, termasuk juga membahas tentang kita akan akhiri jumpa kita malam ini, Pak Sidik dan juga Pak Suryadi. Terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini. Kita akan melihat seperti apa perkembangan dari ibu kota negara, termasuk rancangan peraturan pemerintah yang akan diterbitkan paling lambat pertengahan bulan depan ya, Pak Sidik ya. Betul. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maksimal 2 bulan setelah undang-undang diundangkan. Oke, termasuk soal crowdfunding ini akan ada aturan turunannya seperti itu? Ada salah satu peraturan turunan itu adalah tentang peraturan pemerintah mengenai pendanaan pembangunan ibu kota Nusantara. Nanti kita lihat di situ poinnya ada. Oke, kita akan lihat seperti apa isi RPP. Tentunya juga nanti pastinya akan diawasi oleh DPR, khusus dari fraksi Pak Suryadi yang sejak awal sudah menolak adanya pembangunan IKN ini. Kita akan lihat bersama dalam beberapa waktu mendatang lagi. Terima kasih Pak Sidik dan juga Pak Suryadi atas waktunya bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.